Selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia. Saya akan praktekkan bagaimana membuat fruit enzyme klasik yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama peralatan saya akan perkenalkan bahwa ada satu tabung air mineral, kemudian ada air putih di dalam botol aqua, kemudian saya ada selang, kemudian juga saya ada lakban, dan ada selotip bening, dan ada tutup aqua. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan ada madu, kemudian ada berbagai buah, dan alat-alat lainnya yang ada di sini. Perlu saya terangkan bahwa membuat klasik enzyme ini adalah 1-3-10. 1 kilo madu dengan 3 kilo bahan organik, yaitu bermacam-macam buah. Semakin banyak buahnya maka semakin baiklah enzim itu. Kemudian 10 air. Jadi saya bikin perbandingannya bahwa 10 kilo air mineral yang siap diminum, kemudian 1 kilo madu, kemudian 3 kilo buah-buahan. Buah-buahan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa semakin banyak jenis buah maka semakin baiklah enzim yang akan dihasilkannya. Dan saya sudah membuat 24 jenis buah-buahan untuk membuat fruit enzyme ini. Untuk itu saya perkenalkan bahwa ada buah-buah yang harus dikupas dan ada yang tidak harus dikupas. Seperti ini apel hijau, apel merah, demikian juga lemon ini tidak perlu dikupas, cukup kita iris kecil-kecil saja. Tetapi kalau mangga ini kita harus kupas, demikian juga nanas dan mungkin salak. Nah, tetapi kalau anggur ini kan banyak ya, ada anggur merah, anggur hitam, anggur hijau. Nah, ini tidak usah dikupas lagi, kita cukup belah dua saja. Ini adalah anggur hasil tanaman sendiri. Baik, saya akan berikan sedikit tutorialnya. Buah ini diiris kecil-kecil karena dia harus tidak boleh gede-gede karena nanti enzimnya sulit keluarnya. Ya, demikian juga buah yang ini. Saya kali ini tidak membuatnya sampai 24 macam ya, cuma saya hanya mengajarkan kira-kira seperti inilah semua buah-buah yang kita harus kerjakan. Bukan hanya 24, mau 50 macam juga boleh ya. Kemudian juga ini kita tidak usah kupas, kita cukup iris-iris kecil-kecil seperti ini. Dan anggur ini juga demikian, bahwa kita akan iris. Kita akan cukup belah dua saja supaya anggurnya bisa mengeluarkan enzimnya. Ini semacam contoh aja ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian ini ada salak, kita juga harus kupas kulitnya. Jadi kalau ibu bapak membikinnya nanti kan ada pisang, ada segala macam buah-buah yang bapak ibu akan buat. Yang mana dikupas itu harus dikupas. Nah, ini kayak salak, dia kan harus dikupas. Kemudian ini kita taruh di sini. Demikianlah cara memotong buah-buahnya seperti ini. Tetapi semakin banyak jenis buah itu akan semakin baik. Kemudian saya sudah siapkan 10 kilo air bening, dan ini akan kita masukkan sebelum buahnya kita akan masukkan madu yang 1 kilo ini ke dalam air yang 10 kilo. Ya, kita masukkan madunya, kita pilih madu yang paling baik karena madu ini kan banyak ya jenis-jenisnya. Saya pun tidak begitu ahli memilihnya, tapi sepertinya kita bertanya yang mana yang lebih baik. Kemudian buah yang sudah kita iris
kita masukkan ke dalam ini. Masuk ke dalam ini, makanya dibuat jangan terlalu besar-besar sekali supaya di dalam ini dia bisa lewat. Begitu ya. Tapi tidak dianjurkan ya Bapak Ibu Saudara buah durian dan lain sebagainya. Semakin kita kasih buah yang segar-segar, nanti hasil enzimnya akan terasa, aromanya menyegarkan dan itu sangat nikmat untuk diminum dan terasa segar. Setelah kita masuk, kita tadi sudah aduk-aduk ya secara perlahan madu dan air mineralnya. Kemudian ini kan harus difermentasi selama lebih kurang 1 tahun. Itu ukuran 1 tahun itu ukuran yang paling termuda, dan kalau para ahlinya mengatakan semakin tua dia akan semakin baik. Kemudian ini kan kita harus tutup. Jadi sebelum menutupnya kita masukkan seperti ini. Tutupnya dilobangin dulu, dilobangin lalu pipanya dimasukkan ke dalam. Nah, ini kita bikin begini ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita bikin begini. Kemudian ini kita lakban, Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang berlubang seperti ini. Jadi kita bikin serapi mungkin sehingga tidak ada lagi udara yang bisa masuk atau bakteri yang masuk. Ini contohnya. Dan kemudian selang yang dari sini yang sudah kita kasih menggantung, kita masukkan ke dalam botol yang berisi dengan air yang lebih dulu botolnya dilubangi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini dimasukkan ke dalam botol aqua ini. Ini kenapa fungsinya? Karena gas yang dari sini akan mengalir ke sini dan berakhir di air ini, sehingga tidak terjadi penolakan gas yang bisa membuat tabung meledak. Ini pun harus kita selotip dengan selotip bening dan tidak boleh ada lubang apapun agar bakteri tidak masuk. Jadi seperti inilah cara pembuatannya. Setelah kita bandingkan 10 kilo air dengan 1 kilo madu dengan 3 kilo bahan organik buah-buah. Jadi untuk membuatnya semakin banyak jenisnya berarti kita semakin sedikit-sedikit untuk membuat buah yang sampai 24 jenis itu kita harus dikit-dikit karena memang dia tidak boleh lebih dari 3 kilo. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu Saudara yang sudah saya fermentasi mulai tanggal 29 bulan April. Ada 4 tabung dan ini terdiri dari 24 buah yang berbeda-beda, tidak ada samanya. Jadi inilah, dan ini sudah saya fermentasi mulai bulan April dan akan 1 tahun kemudian barangkali akan saya panen. Fruit Enzyme Classic yang sudah saya fermentasi ini usianya 1 tahun 8 bulan dan ini sangat membuat tubuh kita segar, sehat. Bahkan ada saya penderita satu penyakit yang seperti sudah tahunan sembuh dibuatnya. Cara mengkonsumsinya Bapak Ibu Saudara, cukup kita taruh di air segelas, kemudian ini kita bikin 3 sendok ya, 3 sendok ya. Nah, setelah 3 sendok kita akan kacau, dan ini diminum ketika kita perut kosong di pagi hari bangun tidur. Tidak sebaiknya digunakan seperti itu. Di saat perut kosong kita harus meminumnya seperti ini. Demikianlah fruit enzyme yang saya sudah geluti selama 2 tahun. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya membuat fruit enzyme sebanyak 24 jenis, berarti kan saya punya banyak kulitnya. Nah, kulitnya ini saya fermentasi lagi, itulah dia ekoenzim. Tetapi ekoenzim tidak bisa dimakan karena molasenya ini dari gula merah ya Bapak Ibu. Jadi ini hasil dari ketika saya membuat
enzim ini kulitnya saya produksi lagi untuk menjadi ekoenzim yang sangat berguna buat lingkungan, untuk kebersihan, demikian juga untuk tanaman, bahkan untuk mencuci piring, untuk semua. Dan kita lebih berhemat ketika kita sudah memakainya sebagai pembersih kaca, maka kaca-kaca kita akan disemprot dengan ini, kayu apapun dia akan menjadi mengkilap. Dan hasilnya, hasil dari ekoenzim saya ini, dan ini bisa digunakan untuk pembersih lantai, pencuci piring, pencuci buah. Demikian pemirsa Hope Channel Indonesia, cara pembuatan fruit enzim klasik, demikian juga sekilas tentang ekoenzim klasik. Terima kasih.